Assalamualaikum sahabat inspirasi Islam dimanapun kalian berada. Pernah ada pernyataan yang cukup menarik perhatian kita semua ketika Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa Ahok ini pernah membuat pengakuan bahwa agama Islam adalah agama yang realistis dibanding agama yang dianutnya sejak lahir, yaitu Kristen. Seperti apakah pengakuannya? Mari kita simak pernyataannya. Dan saya masih masuk surga. Itu kodenya orang Kristen. Itu ajaran Kristen itu agak konyol itu, Bang. Kalau Islam lebih realistis, masih mudah-mudahan timbang-timbang mana pahala, mana dosa. Tapi orang Islam tuh gak berani bilang masuk surga pasti, masih mudah-mudahan masuk surga. Lebih realistis, gak tahu Tuhan masukin gua apa enggak. Orang Kristen ajarannya agak konyol, pasti masuk surga. Dan gua hebatnya tuh percaya yang ajaran Kristen. Ini yang mati gua. Dia tuh demen. Aku mati hari ini pasti masuk surga kok, padahal aku senang-senang aja. Kalau masuk surga ngapain balik? Itu konyolnya orang Kristen. Nggak sampai hutang, nggak sampai puasa, nggak sampai apa, percaya Yesus aja. Cuma percaya Yesus masuk surga, mati kayu salib dan biru. Itu nggak tahu siapa yang ciptain gitu pinter. Tadi kau percaya kan? Siapa yang ciptain gitu gampang masuk surga? Tapi aku percaya, dalam mati aja. Yo, kalian yang masih muda-muda masuk surga, hati-hati sama gue yang masih masuk surga, dulu harus hati teman-teman. Karena saya agak ngaco, makanya mau cetuk tulis tuh, agama itu tuh racun. Agama itu racun, buat orang-orang itu buang semua agama mereka. Dan gawatnya aku sekolah gitu tinggi, percaya sama ini. Aku percaya tuh aku masuk surga, itu yang gawat itu. Bapak saya mau meninggal juga saya tanya, Bapak masih mau umur panjang enggak? Cukup. Kata bapak saya. Saya doa sama Tuhan supaya Bapak lebih panjang umur enggak cukup. Kamu punya cucu, dia kamu tak cukup. Bapak yakin enggak masuk surga? Dia diem. Ini cerita sama dia, itu saya yakin. Dan Bapak sampai surga, adik kita udah jemput tuh yang meninggal di bawah 12 tahun ini. Orang Islam dan begitu. Dan saya percaya dia masuk surga, dia udah tunggu. Ya kalau masuk gelap air terang itu Yesus jemput Bapak tuh, itu percaya nggak percaya ya udah pulang ke surga. Gitu aja udah. Makanya jadi mungkin ajaran Kristen yang paling kalau mau pakai mau cetung punya pikiran, yang paling menyesatkan tuh Kristen punya ajaran itu kita mau cetung. Orang mati nyanyi-nyanyi masuk surga, gimana tuh orang itu? Mau cetung tuh sebel sekali gitu. Dulu, dia nggak bisa terima, itu ajaran gila nih. Mana percaya Yesus masuk surga? Dari mana lu ajaran kayak gitu? Saya kasih tahu orang, saya agak kacau nih, kok percaya yang itu tuh. Buat itu agak kacau nih gua nih. Berapa tuh? Makanya gua kalau mati itu gua tunggu nih. Gua tunggu nih, mati itu, menarik itu. Saya tulis di pusara mati ada keuntungan. Ya, kita sudah dengar sendiri menurutnya ini kekonyolan bahwa jika ada seseorang yang mengklaim pasti masuk surga dan dia tidak yakin bahwa Yesus datang ke dunia untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan dia melihat agama Islam ini adalah agama yang lebih realistis. Benarkah demikian? Mari kita buktikan dari beberapa video yang telah saya rangkum hari ini. Silakan simak sampai akhir. Ada Tuhan yang langgar kata-katanya sendiri. Gini ya, hukum kan dibuat oleh Tuhan. Tujuan kan untuk manusia. Yang melanggar hukum namanya berdosa. Yang bikin bingung ketika manusia melanggar hukum, bukannya Tuhan menghukum manusia, malah Tuhan menghukum dirinya sendiri. Ini kan gabrul. Sadar. Siapa yang sudah yakin masuk surga selain umat Yesus Kristus? Itu kan kata Anda, sejak kapan Anda jadi umat Yesus? Lagian justru pertanyaannya itu harusnya dibalik. Anda bertanya, siapa yang sudah yakin masuk surga selain umat Yesus Kristus? Mari kita bahas dengan satu standar yang sama. Di dalam Islam, seorang muslim berharap berdoa agar masuk surga, tetapi tidak boleh memastikan dirinya sendiri pasti masuk surga hanya karena mengaku beriman. Al-Quran mengajarkan bahwa keputusan akhir berada di tangan Allah. Surah Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi dalam Islam yang menentukan surga atau neraka adalah Allah, bukan klaim manusia. Sekarang kita lihat dalam Bible Anda. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga.
Artinya, mengaku Yesus sebagai Tuhan saja menurut ayat ini belum otomatis jaminan masuk surga. Bahkan Yesus melanjutkan, Matius 7:22 dan 23. Banyak orang akan berkata kepadaku, bukankah kami bernubuat atas namamu, mengusir setan atas namamu? Lalu aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya dijamin masuk surga? Kalau menurut Anda semua yang mengaku umat Yesus pasti masuk surga, bagaimana Anda memahami Matius 7:21 sampai 23 ketika Yesus justru mengatakan bahwa banyak orang yang berseru kepadaku tetapi ditolak. Analoginya gini, seseorang berkata, saya murid sekolah ini, apakah otomatis dia bakalan lulus? Tentu tidak, yang menentukan kelulusan adalah apakah ia memenuhi syarat yang ditetapkan sekolah. Begitu pula dalam ajaran agama. Klaim identitas saja tidak otomatis menjadi jaminan akhir. Jadi sadar wis sadar. Kristus telah mengampuni kita dari dosa, darahnya telah menebus kita dari segala dosa. Kalau semua dosa sudah ditebus, kenapa dalam Bible orang tuh masih harus bertaubat, mengampuni sesama, beriman, bahkan dihakimi menurut perbuatannya? Bukankah itu berarti penebusan saja tidak otomatis menyelesaikan semuanya? Apa kata Yesus? Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Matius 6:14-15. Kalau semua dosa sudah diampuni kayu salib, kenapa pengampunan Allah masih bergantung pada pengampunan kita terhadap dosa orang lain? Yakobus 2:42. Manusia dibenarkan bukan hanya oleh iman, tapi juga oleh karena perbuatan. Wahyu 20:12-13. Manusia dihakimi menurut perbuatannya. Kalau semua dosa sudah lunas tanpa syarat, kenapa masih ada syarat untuk diampuni, dihakimi, dan diselamatkan? Bukankah itu menunjukkan bahwa konsepnya lebih kompleks daripada sekedar semua dosa sudah ditebus? Dalam Islam, pengampunan langsung datang oleh Allah ketika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh tanpa memerlukan penebusan dari orang lain. Namun Islam juga mengajarkan agar seorang muslim mengampuni dosa orang lain tanpa menyimpan dendam. Sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran mengajarkan tentang sifat pemaaf. Tuhan itu kalau mau mengampuni dosa, ya tinggal bilang aku ampuni. Gak butuh orang lain untuk menebus dosa manusia. Sampai harus pakai cara yang ribet banget, mati di kayu salib. Jadi sadar we sadar. Yesus nggak pernah ngajarin setiap manusia berdosa nggak bisa masuk surga. Nggak ada ngomong gitu. Iya. Caranya masuk surga menurut Yesus gimana? Tahu nggak? Ya minta ampun sama Minta Tuhan. ampun, terus apa lagi? Iya. Pinter lu minta ampun. Bilang. Iya dong. Seharusnya mau Tapi gitu. kan kok. Oke, baca dulu deh. Nah, Baca dulu, baca. di sini ada Matius 18, Yesus ditanya sama murid-muridnya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Yesus jawabnya gini, yang merah nih ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga dalam kerajaan surga. Kalau ini kan lagi ceritanya Yesus kan? Iya. Berarti ini dianggap perkataan Yesus kan? Iya benar. Yesus bilang nih, lu kalau nggak tobat nggak masuk surga. Iya. Berarti caranya masuk surga? Tobat. Bertobat, ya kan? Anggap aja nih, anggap aja. Pas Yesus lagi ngomong gini, ada tukang gorengan lewat. Terus dia denger, dia bertobat, besoknya mati. Menurut Vena, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka? Surga lah. Karena ini kan? Iya. Tapi Yesusnya kan belum disalib. Nah, Iya, benar. kalau Yesusnya belum disalib, orang bisa bertobat terus dia mati, dia masuk surga. Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak buat tembus dosa orang itu? Nggak usah lah. Nah, Imam-imam Yahudi kan menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus untuk diadili. Kemudian baru Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk menyalib Yesus. Disalib kan nama Paulus bilang untuk menebus dosa manusia. Iya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka dosa manusia ditebus. Berarti yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Jawab dong. Yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Tentara Romawi, Pontius Pilatus, Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas Iskariot. Anaknya dari muridnya itu. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia bisa berkhianat menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi. Kenapa? Dibisikin iblis kan? Iya. Ada ayatnya. Berarti iblis berjasa berdosa. Coba Teresa pikir. Coba deh. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak ada. Nggak.
karena terjadi penyalipan gara-gara iblis membisiki Yudas, iblisnya berjasa atau berdosa? Ayo. Aku pernah nonton yang ini lagi. Masih bingung kan? Mikir. Itu logika doang, logika simpel sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu kan belakangan. Bahkan istilahnya kalau kita baca ceritanya, murid-murid Yesus kan pada lari waktu Yesus tangkap. Berarti murid-murid Yesus pada nggak tahu dong kalau Yesus mau disalib untuk menebus dosa manusia, kan murid-murid nggak ada yang tahu. Logikanya kan gitu. Makanya kan sampai saya nanya waktu itu ada ibu yang sadar aku sini. nonton. Nah, mau nolong Yesus nggak? Iya dong kan ya. Iya, sebagai manusiawi, iya. Karena cinta Yesus saya bilangnya kan. Karena cinta Yesus maka nolong Yesus. Nah kalau ditolong nggak jadi ditebus dong dosanya. Iya, ujung-ujungnya kita kan nanggung dosa sendiri-sendiri. Emang. Nah itu kan tadi bilang apa? Yesus bilang apa? Jika tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke kerajaan sorga. Bertobat, cuman bertobat. Iya. Coba Bu Santi, saya mau tanya dulu. Ibadah di perjanjian lama dengan ibadah di perjanjian baru itu sama apa beda? Beda. Beda. Oke, kita seleksi mana yang betul. Bu Santi coba, Bu Santi pernah lihat orang Islam sholat kan? Mereka beribadah kan? Oke, coba Bu Santi baca Nehemia 8 nomor 6. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dan mengangkat tangan, amin, amin. Lalu mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ciri-ciri ibadah seperti itu Bu Santi temukan di mana Bu Santi? Di Muslim. Di Muslim. Kenapa adanya di Kristen tapi prakteknya di Muslim? Iya, bingung juga saya. Bingung juga, iya. Selamat datang di kebenaran. Nah ini itu. Siapa sih orang penolong itu? Coba ibu baca Yohanes 14:16. Pesan dari Yesus. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa sih orang itu? Dan Ibu Santi, kebanyakan orang-orang Kristen mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Ingat, ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Benar tidak Bu Santi? Oh, nah, berarti ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan Yesus, betul? betul. Nah, berarti kalau kita menganggap itu bahwa Roh Kudus bertentangan dengan Yohanes 16 nomor 7. Coba baca. Yohanes 16 nomor 7. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada di dunia. Tetapi Yesus menegaskan di situ, aku harus pergi dulu. Siapakah orang itu? Itulah Nabi Muhammad SAW. Loading, kenapa kamu langsung mengatakan Nabi Muhammad SAW? Kita lihat dari pengajarannya. Kita start dari Musa. Ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan yang sama Yesus katakan dalam Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad SAW. Ternyata pengajarannya sama. Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Kristen dapat dari mana pengajaran Tuhan 3 di dalam 1? Ada nabi yang wajahnya disensor sampai akhir zaman. Ada Tuhan yang wajahnya beda dari satu negara ke negara yang lain di seluruh dunia. Sadar wih sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, saya tahu dia lagi baca Al-Fatihah. Begitu saya ke India, di sana ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Coba kalau kita bergantung original, kalau kita bergantung terjemahan, Bu. Ibu di Indonesia sini, ibu masuk gereja, bacalah. Marilah kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Bukalah Bibel, Lukas 1:31.
kan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Bagaimana satu ketika ibu ke Thailand, tiba-tiba ibu masuk gereja, buka di Thailand, tergantung terjemahan, dibaca lagi, napoilai sila pola lalakap. Apa mau kita paham? Dari Thailand ternyata kita ke India, sampai di India dibuka lagi bibir terjemahan. Begitu dibuka terjemahan dibaca, ketumbar jahe ormo ortodoks. Ya, dari pembahasan ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Dalam Islam, Nabi Isa atau Yesus adalah seorang nabi dan rasul yang mengajak manusia untuk bertaubat, menyembah serta berserah diri hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tugasnya sama dengan nabi dan rasul yang lainnya. Beliau mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mentaati perintahnya, dan menjauhi segala macam dosa. Dalam banyak ayat yang telah disebutkan tadi membenarkan bahwa Nabi Isa tidak datang untuk penanggung dosa seluruh umat manusia. Ajarannya itu justru datang setelah jauh sepeninggalnya Nabi Isa. Dalam Islam, Al-Quran menegaskan bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat memikul dosa orang lain. Karena itu, setiap hamba dituntut untuk beriman, beramal soleh, serta senantiasa bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang telah ia perbuat. Dan perlu kita ingat, dalam ajaran Islam terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya, maka pada akhirnya dia akan masuk surga. Berbeda halnya dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Setelah kebenaran sampai kepadanya, namun ia tetap menolaknya. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan azab yang kekal di akhirat nanti. Oleh karena itu, janganlah kita merasa aman dengan amal kita, dan jangan pula berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah menjaga tauhid, memperbanyak amal soleh, dan senantiasa bertobat kepada Allah hingga akhir hayat. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas iman dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.